Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi mobile dengan aplikasi Inventor, di mana kita bakal jelasin tentang bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi desktop, tools, dan lingkungan pengembangan aplikasi desktop, mengenal framework pengembangan aplikasi desktop, dan desain antarmuka pengguna atau user interface. Bahasa pemrograman yang pertama adalah Java. Dengan menggunakan Java, pengembang dapat membuat aplikasi desktop yang portable dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Dua adalah C#, bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop menggunakan platform .NET. 3. Python. Python memiliki sintaksis yang bersih dan mudah dipahami, serta dukungan yang luas untuk berbagai pustaka dan framework. 4. C++. Bahasa pemrograman ini sering digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi yang tinggi, seperti permainan dalam komputer dan aplikasi dengan komputasi yang kompleks. 5. Swift. Bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop untuk sistem operasi macOS dan iOS. 6. JavaScript. Bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop melalui kerangka kinerja seperti Electron atau WNJS. Dengan JavaScript, pengembangan dapat membuat aplikasi desktop yang lintas platform dengan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. 7. Rust. Bahasa Rust menekankan pada keamanan memori dan pemrograman yang bebas dari kesalahan. Bahasa ini cocok untuk pengembangan aplikasi desktop yang membutuhkan kinerja tinggi dan keandalan. Terakhir, Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang berjalan di atas platform Java Virtual Machine atau JVM. Bahasa ini dikembangkan oleh JetBrains dan telah mendapatkan dukungan yang kuat dari komunitas pengembangan. Kotlin dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop dengan fitur-fitur seperti interoperabilitas yang baik dengan Java, sintaksis yang ekspresif, dan keselamatan tipe yang kuat. Berikutnya, tools dan lingkungan pengembangan aplikasi desktop. Memahami dan menggunakan tools yang tepat akan membantu Anda dalam membuat aplikasi yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di bawah ini beberapa tools pengembangan aplikasi desktop. 1. IDE atau Integrated Development Environment. IDE adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu pengembang dalam menulis, mengedit, dan menguji kode program. Contoh IDE yaitu Visual Studio, IntelliJ IDEA, Eclipse, dan NetBeans. 2. Editor kode. Editor kode lebih ringan dan fleksibel daripada IDE dan dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pengembangan. Contohnya Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, dan Notepad++. 3. Compiler dan interpreter. Compiler adalah tools untuk mengubah kode program menjadi bahasa mesin atau bahasa perantara seperti bytecode sebelum dieksekusi. Contohnya compiler Java, sedangkan interpreter adalah tools untuk menerjemahkan dan menjalankan kode program secara langsung. Contohnya interpreter Python. 4. Pustaka atau library dan framework. Pustaka yaitu menyediakan fungsi dan komponen yang dapat digunakan oleh pengembang dalam pembuatan aplikasi seperti pustaka antarmuka pengguna atau GUI atau pustaka pemrosesan data. Sedangkan framework adalah kerangka kerja yang memberikan struktur dan aturan untuk membangun aplikasi. Contoh pustaka dan framework yang populer yaitu Qt, Java FX, Net Framework, dan WX Widgets. 5. Debugger. Debugger adalah tools yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode program. Debugging merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang keenam, sistem manajemen versi, yaitu tools yang digunakan untuk melacak perubahan dalam kode program, memungkinkan pengembang bekerja secara kolaboratif dan mengelola versi yang berbeda dari Pro, yang mungkin ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada mengenal framework pengembangan aplikasi desktop. Framework pengembangan aplikasi desktop adalah seperangkat perangkat lunak yang menyediakan kerangka kerja dan komponen yang dapat digunakan
untuk membangun aplikasi desktop dengan lebih efisien. Framework adalah kerangka kerja atau kerangka pemrograman yang menyediakan struktur alur kerja dan komponen yang sudah siap pakai untuk membangun aplikasi. Framework membantu pengembang dengan menyediakan solusi umum untuk masalah yang sering muncul dalam pengembang aplikasi. Dengan menggunakan framework, pengembang dapat menghemat waktu dan usaha dalam membangun aplikasi dari awal, serta memastikan bahwa aplikasi yang dibangun memiliki struktur yang baik dan sesuai dengan praktik terbaik. Selanjutnya ada manfaat framework pengembangan aplikasi desktop. Yang pertama ada mempercepat pengembangan. Dengan menggunakan framework, pengembang dapat mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam membangun aplikasi dari awal. Kedua ada konsistensi. Framework menyediakan standar dan pedoman yang konsisten dalam pengembangan aplikasi. Ketiga, keamanan. Beberapa framework menyediakan fitur keamanan bawaan yang membantu melindungi aplikasi dari serangan yang umum terjadi. 4. Skalabilitas. Framework dapat membantu dalam membangun aplikasi yang dapat dengan mudah diperluas dan disesuaikan seiring dengan kebutuhan. 5. Komunitas dan dukungan. Framework yang populer biasanya memiliki komunitas yang aktif dan dukungan yang baik. Beberapa contoh framework pengembangan aplikasi desktop. Yang pertama ada Qt, JavaFX, Electron, .NET Framework, dan Wx Widget. Yang pertama ada Qt. Qt adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan menyediakan antarmuka pengguna atau GUI yang kaya serta berbagai komponen dan pustaka yang siap pakai. Yang kedua, JavaFX. JavaFX adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang ketiga ada Electron. Electron adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang menggunakan teknologi web, termasuk HTML, CSS, dan JavaScript. Yang keempat ada .NET Framework. .NET Framework adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang dikembangkan oleh Microsoft dan menggunakan bahasa pemrograman seperti C# dan Visual Basic.NET. Yang terakhir ada Wx Widget. Wx Widget adalah framework pengembangan aplikasi desktop yang menggunakan bahasa pemrograman C++ dan menyediakan antarmuka pengguna lintas platform. Selanjutnya ada desain antarmuka pengguna atau user interface. Desain antarmuka pengguna adalah proses perancangan tampilan dan interaksi antar pengguna dengan aplikasi desktop. Tujuan utama dari desain antarmuka pengguna adalah menciptakan antarmuka yang mudah digunakan, intuitif, dan menyenangkan bagi pengguna. Desain yang baik menggabungkan elemen visual yang menarik dengan fungsional yang efektif, sehingga pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan aplikasi dan mencapai tujuan mereka. Prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna. Yang pertama, konsistensi. Pertahanan konsistensi dalam tampilan dan interaksi antarmuka pengguna. Kedua, kesederhanaan. Buat antarmuka yang sederhana dan tidak membingungkan. Ketiga, keterbacaan dan keterlihatan. Pastikan elemen-elemen tampil dan teks mudah dibaca dan terlihat dengan jelas oleh pengguna. Gunakan konteks yang cukup antar latar belakang dan teks serta ukuran dan jenis huruf yang sesuai. Keempat, ada responsif. Desain antarmuka yang responsif memberikan umpan balik visual atau auditif kepada pengguna saat mereka berinteraksi dengan aplikasi. Kelima, ada kesederhanaan. Gunakan pengaturan ukuran, warna, dan posisi untuk menciptakan karya visual yang jelas. Fokuskan perhatian penggunaan pada elemen penting dengan membuatnya lebih besar. Alat desain antarmuka pengguna. Pertama, ada Adobe XD, adalah alat desain antarmuka pengguna yang populer dan kuat. Kedua, ada Sketch, adalah alat desain antarmuka pengguna yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi. Ketiga, ada Figma, adalah alat desain antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan kolaborasi secara real time. 4. Ada Vision, adalah alat prototipe interaktif yang memungkinkan pengembangan untuk membuat model interaktif dan antarmuka pengguna. Yang kelima, ada Adobe Photoshop, adalah perangkat lunak desain grafis yang berguna dan populer. Yang keenam, Canva, adalah alat desain grafis yang user-friendly dan cocok untuk pemula. Ketujuh, Proto.io, adalah alat prototipe antarmuka pengguna yang kuat. Kedelapan, Practicable, adalah alat desain antardimensi yang dirancang khusus untuk antarmuka pengguna. Kesembilan, Marvel, adalah alat desain dan prototipe antarmuka pengguna yang intuitif.
Yang ke-10 ada UXP, adalah alat desain yang fokus pada kolaborasi dan pengembangan prototip interaktif. Ke-11, Austin Meet, adalah alat desain prototip yang memberikan kemampuan untuk membuat prototip interaktif dan simulasi perilaku antar pemuka pengguna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.